Halo, balik lagi di channel HAM Info. Nah, kemarin kita sampai di part kelima di season ketiga ya. Dan langsung saja kita mulai pembahasan kita seputar makhluk di Shinby House season ketiga part terakhir. Tapi sebelum lanjut, boleh teman-teman sekalian membuat saya lebih semangat dengan cara klik tombol subscribe di bawah serta nyalakan loncengnya, agar kalian nanti selalu mendapatkan notifikasi video terbaru seputar channel ini. Yap, langsung saja kita ke topik utama. 1. Medusa. Medusa adalah makhluk berwujud wanita berambut ular yang tinggal di dalam cermin. Dia memiliki kemampuan untuk mengubah anak perempuan yang cantik menjadi batu, kemudian menyerapnya dengan tatapan atau sinar menyorot dari matanya. Pada akhirnya, dia berhasil dikalahkan oleh Hari setelah Hari menggunakan cermin untuk membalikkan serangannya yang membuat dia menjadi batu dan kemudian hancur. 2. Makhluk patung. Makhluk patung, juga dikenal sebagai hantu patung, adalah makhluk jahat berbentuk patung yang hanya bisa bergerak di malam hari saat gelap, namun tidak bisa bergerak di siang hari saat terkena cahaya. Memiliki penampilan berkepala botak, bermata merah menyala, mengenakan setelan jas, dan seluruh tubuhnya terbuat dari perunggu. Identitas sesungguhnya dari makhluk patung adalah patung. Ketika dia terkena cahaya, dia akan mengeras seperti patung dan berwarna coklat. Tetapi tidak akan ada serangan yang mempan ketika dia mengeras, dan tidak ada cara lain selain menyerangnya di kegelapan. Karena hanya bisa bergerak dalam gelap, dia merespon secara sensitif terhadap suara dan berjalan seperti suara benda berat yang diseret karena terbuat dari perunggu. Memiliki kemampuan mengubah manusia menjadi batu dan menyerapnya, kemampuan untuk berpindah ke tempat gelap dengan kecepatan tinggi, dan tubuh keras yang bisa menghancurkan apapun. Dia juga bisa menyalakan dan mematikan lampu di lorong sekolah. Inikah profesinya dia? Makhluk jahat ini berhasil dimusnahkan oleh Jie, Sojin, dan Hyunga. 3. Fileworm. Nah, sebelum ke Fileworm, kita bahas dulu Jie, Sojin, dan Hyunga. Jie, Sojin, dan Hyunga adalah mantan pelajar dari SD Sinar Terang. Awalnya mereka bersekolah dengan damai, tetapi saat perang Korea terjadi, banyak orang yang tewas dalam peristiwa itu, hingga kemudian lahirlah sebuah monster yang hidup di bawah tanah sekolah mereka. Mereka kemudian menemukan sebuah buku tua di ruang bawah tanah sekolah mereka, bahwa untuk menyegel monster itu diperlukan pengorbanan jiwa-jiwa. Mereka kemudian mengorbankan jiwa mereka sendiri untuk menyegel monster tanah merah di bawah tanah sekolah Sinar Terang. Setelah itu mereka menjadi penjaga di sekolah Sinar Terang. Setelah merapalkan mantra, mereka pun kembali mengorbankan jiwa mereka untuk mengalahkan monster tanah merah. Fileworm juga dikenal sebagai naga satu dan disebut juga sebagai makhluk tanah merah oleh Kang Lim atau monster si tanah merah oleh Yunwoo. Adalah cacing raksasa yang hidup di bawah tanah sekolah Sinar Terang. Monster ini tercipta setelah perang Korea berakhir. Dia tumbuh dari memakan darah dan kebencian manusia yang tewas dalam perang tersebut, dan juga memakan murid-murid yang bersekolah di SD Sinar Terang. Pada masa itu, monster tanah merah berhasil disegel di bawah tanah oleh seorang pengusir makhluk dari Korea. Tetapi karena ulah manusia, monster ini berhasil bangkit kembali. Kebangkitan monster ini memicu terjadinya gempa bumi dan memunculkan lava di bawah tanah. Dia juga mempunyai anak buah berupa monster cacing dari bawah tanah. Pada akhirnya, monster ini berhasil dimusnahkan setelah dibekukan dan ditinju dengan kuku tajam Wendy Cabra. Nah, itu tadi adalah beberapa makhluk yang ada di Shinby House di season ketiga ini. Dan akhirnya kita telah selesai untuk seluruh pembahasan makhluk yang ada di season ketiga ini. Dan oke, jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dan menjadi orang pertama yang menonton. Serta like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan untuk selalu berkomentar. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.